Shalom everyone, welcome to GBI Ensemble Melbourne. If you are new to this church, we would like to thank you for worshiping with us and we warmly welcome you as our brothers and our sisters. Here are some announcements for all of us. Weekly discipleship starts 8 p.m. via Zoom every Tuesday. We are currently learning the book of Psalm. May all of us be equipped for every good work. Let us join our weekly Thursday morning prayer at 5 a.m. Melbourne time via Zoom, and link will be announced in WhatsApp group. That's the Ensemble news for today. We want to thank everyone for taking time to give praise to the Lord, and we pray for continuous blessing from God upon us day in and day out. Shalom.
Shalom saudara-saudara semuanya. Shalom untuk saudara yang ada di online juga. Selamat datang di ibadah raya pertama kita di Gereja Ensemble. Senang bisa bertemu dan beribadah bersama di tempat ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita tundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Puji dan syukur kami mengucapkan Tuhan Yesus buat hari ini Bapa. Kau telah membawa jemaat-Mu Tuhan Yesus di tempat ini Tuhan. Allah Bapa yang baik, Tuhan biarlah Bapa setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan Yesus, biarlah itu menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Pakai kami terus Tuhan Yesus, pakai kami Bapa untuk menjadi pelaku Bapa dalam firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Bapa Kau memberikan kami Tuhan Yesus sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan Yesus menyenangkan Engkau Bapa hari ini Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat pujian kita. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup ya Allahku, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepada
your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, our name is great and greatly to be praised. Katakan I sing to you. Yes. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Yes Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk hari ini Bapa. Kami siap Tuhan menyukakan hati-Mu Bapa. Pakai kami semua yang ada di sini Tuhan. Biarlah Bapa kaki, mulut, suara kami Bapa semuanya Bapa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau memakai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, boleh kasih tos sebelah kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus hebat. Yesus hebat. Yesus hebat. Oke, masih semangat semuanya? Masih semangat semuanya? Oke. Boleh tepuk tangan di atas kepalanya semuanya? Yes. Boleh sambil digerakkan badannya untuk exercise pagi kita ya. Tencaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kencaplah. Kencaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan
hangat sini. Masih penuh dengan sukacita? Amin. Oke, masih kuat untuk berdiri? Yes. Oke, masih kita angkat pujian kita kembali. Boleh saya minta lagi tangannya di atas kepala tangannya. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Katakan, serukan kami. Kuasa lewatanmu, kebangkitan masih terjadi. Oh, oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipasrahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama katakan, Great is our God. Yuk sama-sama lagi kita. Suaranya. Melukis cakrawala ya. Alam semesta. Lebih kencang lagi semuanya saudara. Yes. Dialah jalan kebenaran. Serukan, katakan kami. Kuasa lewatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipasangkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipasangkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Oke, silakan kembali duduk untuk semua saudara-saudara yang ada di sini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita menyiapkan hati kita. Seperti dalam Mazmur mengatakan, Mazmur 113 ayat 13. Mazmur 103 ayat 13 mengatakan, seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mari kita Tuhan, kita menyerahkan diri kita, kita tenangkan diri kita, minta Roh Kudus untuk menjamah hidup kita, sehingga firman yang akan disampaikan bisa menjadi kehidupan kita dan kita menjadi pelaku di dalam firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita. Kau Bapa yang mengasihiku, Engkau bentuk dan rupaku,
katakan Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Sama-sama kita mengatakan lagu pujian ini. Saya mengundang untuk jemaat bangkit berdiri. Engkau Bapa yang mengasihiku, yes. Tak Kau pandang bentuk dan rupaku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Katakan Kau Bapa. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Baik, Kau sungguh baik. Kau sebab Kau yang baik, Engkau sungguh baik. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita baru saja merayakan minggu lalu hari Pantekosta. Hari Pantekosta adalah satu hari yang kita rayakan karena begitu berarti, Bapak, Ibu semuanya. Karena di hari itulah permulaan daripada gereja Tuhan, gereja yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus lahir. Dan kita percaya tanpa Roh Kudus dicurahkan kepada setiap daripada kita, maka gereja itu hanya sebagai kumpulan orang-orang seperti grup sosial, Bapak Ibu semuanya, social club. Tetapi dengan Roh Kudus, itulah gereja Tuhan, itulah gereja yang hidup, gereja yang memberikan hidup, gereja yang menjadi terang, gereja yang dipisahkan, gereja yang punya kekuatan di dalam kehidupan di dunia ini.
Oleh karena itu kita percaya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di hari Pantekosta adalah satu hari yang luar biasa yang kita rayakan. Karena kita percaya kita menerima Roh Kudus yang sudah dijanjikan, sehingga kita punya kekuatan untuk hidup di dunia, untuk menjadi terang, untuk dibedakan, untuk dipisahkan. Kita ada di dunia tetapi tidak sama dengan orang dunia. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kenapa Tuhan betul-betul menyatakan janjinya kepada setiap daripada kita, karena Dia mau setiap daripada kita, orang-orang percayanya, menjadi orang-orang yang berbeda. Kita dipisahkan. Nah, di dalam Kisah Para Rasul ayat 2, ini satu kisah kejadian yang menuliskan tentang awalnya daripada gereja Tuhan. Tetapi banyak daripada kita di hari-hari ini tidak kembali atau tidak melihat gambaran daripada gereja yang mula-mula. Kita perlu kembali Bapak Ibu semuanya seperti gereja yang mula-mula. Bahkan hari-hari ini gambaran gereja mula-mula sudah mulai kabur, sudah mulai berbeda. Mereka bahkan banyak daripada gereja yang sudah mengikuti dunia seperti gambaran dunia. Mereka menjadi entertainment kompleks, mereka menjadi tempat seperti panggung pertunjukan Bapak Ibu semuanya, sehingga yang dihebatkan adalah performance di hari Minggu, stage performance, musiknya, hingar-bingarnya, lampu-lampunya, khotbahnya yang lucu-lucu Bapak Ibu semuanya. Tetapi saya percaya gereja lebih daripada itu. Gereja adalah hidup, gereja adalah kehidupan yang baru daripada setiap orang yang percaya. Sehingga bukan hanya hari Minggu, bukan hanya ibadah raya, tetapi lebih kepada kehidupan kita sehari-hari. Itulah gereja yang nyata, gereja yang sesungguhnya. Karena kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul, bagaimana gereja pada awalnya, mereka selalu bersama-sama setiap hari memecahkan roti, mereka berdoa, mereka ada di dalam pengajaran, mereka ada di dalam persekutuan, mereka terus menyatakan kepada dunia Tuhan itu ada dan Tuhan itu nyata. Bahkan ada orang-orang yang membagi-bagikan hartanya, artinya mereka bisa dapatkan kehidupan, tidak kekurangan, karena yang berkelebihan dapat memberikan kepada yang berkekurangan, dan mereka menjadi satu di dalam satu gereja. Ini satu hal yang luar biasa, ini gambaran yang luar biasa, gereja yang begitu harmonisnya, gereja yang Tuhan ciptakan menjadi gereja yang mula-mula. Makanya kita kembali kepada gereja mula-mula, bukan hanya gereja yang menjadi satu performance, gereja yang menjadi satu pertunjukan, tetapi gereja yang hidup, gereja yang menjadi kehidupan bagi setiap orang percaya. Di dalam kehidupan sehari-hari mereka ada, mereka tahu, mereka diutus untuk satu rencana yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau kita melihat, itulah gambaran gereja awal, gereja yang paling pertama, dan gereja yang paling mula-mula. Dan hari ini kita melihat berbeda sekali gambaran daripada gereja-gereja itu. Betul, kita butuhkan improvement di dalam service, kita butuhkan improvement di dalam organisasi, tapi esensinya tidak akan pernah berubah Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Oleh karena itu saya percaya gereja Ensemble, GBI Ensemble, dia akan kembali kepada gereja mula-mula yang membawa kuasa, sehingga nyata yang namanya pekerjaan Tuhan melalui kehidupan gerejanya, melalui setiap daripada kita, dan kita semua akan dipakai oleh Tuhan di dalam kehidupan gerejanya. Nah, kita lihat di sini di ayat 41 sampai dengan 47, demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau siap dengan firman Tuhan, mari kita baca bersama-sama. Dikatakan demikian, orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Lalu ketakutan melanda semua orang, sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda ajaib.
Semua orang yang percaya tetap bersatu dan semua milik mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, kita hidup di dalam dunia yang begitu modern hari-hari ini, sehingga saya percaya betul Bapak Ibu semuanya, bukan hanya catatan yang kita miliki, tapi gambaran yang jelas. Kemarin malam saya ngobrol sama anak saya, malam-malam saya pulang dari acara ibadah, dia tunjukkan satu video, bahkan kami udah gak recognize, kami udah gak kenal lagi. Video siapa nih, anak kecil kok, nolak-nolak, ternyata anak saya yang paling tua dengan ibunya, kan gitu. Nah, demikian pula dengan gambaran daripada gereja, kita bisa lupa Bapak Ibu semuanya, apalagi ini cuma tercatat di dalam Alkitab, kan gitu. Apa sih gereja? Yang paling pertama gambarannya seperti apa, sehingga gereja itu membawa kuasa dan begitu banyak orang diselamatkan sampai di mana-mana keselamatan itu terjadi, sehingga apa yang Tuhan rancangkan. Tetapi hari ini kita kadang-kadang memakai cara kita sendiri, jalan kita sendiri, kita tidak kembali kepada gereja yang awal Bapak Ibu semua, seperti gambaran yang Tuhan sudah tunjukkan menjadi satu gereja yang pertama. Nah, waktu kita lihat video, kita lupa siapa anak kecil ini, ternyata anak saya paling pertama. Dan kepada ibunya, dia lagi ngambek, tapi ini dikirim oleh teman, mengingatkan kepada kita. Begitulah gampangnya kita lupa, karena anak ini sudah semakin besar, sehingga kita udah lupakan kejadian-kejadian, bahkan perilakunya ketika awal, ketika dia masih kecil. Nah, ketika mula-mula, dia masih umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi puji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu semuanya, gambaran gereja yang tertulis di dalam firman-Nya itu akan membawa kita kembali itu menjadi murni gereja yang asli, gereja yang mula-mula, gereja yang berkuasa dan membawa kuasa Tuhan di dalam kehidupan setiap orang yang sungguh-sungguh percaya. Ada amin Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Nah, dari yang ayat ini kita lihat bagaimana ayat 41 bicara tentang dari begitu banyak orang yang datang pada saat itu untuk merayakan hari Pantekosta di Yerusalem. Saya percaya betul dari mana-mana, karena kebetulan orang-orang Yahudi itu bertebaran di mana-mana. Mereka kembali ke Yerusalem untuk merayakan Pantekosta bersama-sama, dan disitulah pencurahan Roh Kudus terjadi Bapak Ibu semuanya. Dan dikatakan dari kejadian yang tidak masuk akal ada 3.000 orang dimenangkan, karena kekristenan atau gerejanya Tuhan tidak hanya bicara tentang apa yang bisa kita mengerti atau kita bisa pikirkan, tetapi lebih daripada itu. Nah, luar biasa, Roh Kudus membawa setiap daripada kita untuk dapat mengerti apa yang tidak dapat kita mengerti, untuk dapat melihat apa yang terbatas dari pandangan kita secara kasat mata, bahkan untuk dapat melihat hal-hal ke depan yang lebih luar biasa lagi. Makanya di dalam kitab Joel tadi di ayat 17 yang dikatakan ada satu nubuatan bahwa ini untuk anak-anakmu, ini untuk orang-orang kerjamu, ini untuk orang muda, untuk orang tua, di mana ada penglihatan, ada nubuatan, ada mimpi-mimpi, bahkan ada kejadian-kejadian mukjizat terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Hal ini tidak bisa dimengerti, tidak bisa dilihat cuma dengan hal yang sifatnya physically, tapi harus dilihat dengan cara spiritually, secara sudut pandang atau mata Tuhan. Makanya kita perlukan Roh Kudus untuk membantu kita melihat apa yang Tuhan rancangkan, sehingga kita dapat hidup di dalam dunia nyata dengan kuat dan kuasa surga.
Sehingga saya percaya apa yang Tuhan rancangkan buat setiap kita terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini ini luar biasa. Makanya setiap orang yang percaya, mereka bertobat karena mereka pertama dapat melihat perbuatan mereka yang salah, dapat melihat kehidupan mereka yang salah, dapat melihat ketika mereka tidak percaya saja, mereka tahu bahwa itu adalah salah. Karena nyata buat kita dibukakan mata rohani kita, tuh ada pencipta, ada Tuhan di dunia ini. Dia yang menciptakan alam semesta. Tapi kadang-kadang kita susah untuk dapat melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Karena begitu banyaknya permasalahan, begitu banyaknya aktivitas, bahkan tekanan dari kehidupan ini yang kadang-kadang membuat kita buta dan kita lupa akan Tuhan itu sendiri. Haleluya, Roh Kudus membukakan itu. Roh Kudus yang memampukan kita untuk dapat melihat, kembali kepada Tuhan. Mengingatkan setiap kita di tengah tekanan, di tengah kehidupan yang begitu sibuknya ini, Tuhan itu ada dan Tuhan itu nyata. Tuhan memilih kita, Tuhan memanggil kita untuk satu rencana yang luar biasa. Nah, inilah gereja Tuhan, gereja yang Tuhan dirikan pada awal pertama kali untuk satu tujuan yang luar biasa. Nah, dikatakan di sini satu esensi daripada gereja, mereka yang dimenangkan, mereka yang bertobat, mereka yang dibaptiskan, bahkan mereka diberikan karunia-karunia Roh Kudus untuk dapat melihat, untuk dapat bernubuat, untuk dapat mimpi-mimpi, bahkan dipakai Tuhan untuk menyatakan sign and wonders, yaitu keajaiban-keajaiban yang bagi manusia biasa tidak masuk akal, tapi Tuhan dapat lakukan karena tidak ada batasan bagi Tuhan. Apa yang mustahil bagi manusia, Tuhan bisa perbuat. Nah, satu hal bagi gereja Tuhan yang betul kita lihat adalah satu yang paling pertama dikatakan di ayat 42, mereka bertekun dengan pengajaran rasul-rasul. Nah, esensi daripada satu gereja harus ada yang namanya pengajaran. Kita berakar kepada firman Tuhan. Hari-hari ini pengajaran itu melalui firman Tuhan kita dibukakan untuk kita dapat mengenal Tuhan lebih lagi. Ini satu hal yang luar biasa, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Pengajaran rasul-rasul. Gereja nggak begitu suka untuk diajar, Bapak, Ibu, semuanya. Dia lebih senang mendengar hal-hal yang lucu, hal-hal yang menarik. Tapi hari ini kita diajarkan dan diingatkan, gereja yang pertama, gereja yang mula-mula, mereka bertekun, mereka sungguh-sungguh, mungkin mereka nggak mengerti, pendidikan belum begitu up to date, belum begitu upgrade, belum begitu maju pada saat itu. Tapi mereka belajar untuk dapat mengenali Tuhan melalui firman-Nya. Rasul-rasul mengajarkannya kepada setiap daripada mereka. Ini esensi pertama daripada setiap orang percaya. Roh Kudus akan iluminasi, Roh Kudus akan menerangkan, Roh Kudus akan mengajarkan kepada setiap kita yang mau bertekun. Karena susah. Kenapa harus bertekun? Karena daging kita ini susah untuk dapat mengerti. Pengertian lama kita, keterbatasan kita, susah untuk dapat mengerti hal-hal yang sifatnya spiritual dan supranatural. Kita ini natural saja, yang alami-alami, yang biasa-biasa. Tapi Tuhan mau kita untuk mengerti dan mengenali hal yang luar biasa, yang supranatural. Makanya Roh Kudus diberikan untuk memampukan kita melihat sesuatu yang lebih daripada batasan manusia kita. Beyond our understanding, sesuatu yang supranatural, sesuatu yang spiritual. Haleluya, ada amin Bapak Ibu semuanya. Makanya daripada kita, ini menjadi satu pesan yang pertama. Hari ini mulai kita belajar, bertekun. Mungkin kita capek, mungkin kita sibuk, mungkin kita tidak punya waktu bertekun. Kita belajar untuk dapat apa? Dapat mengerti firman, untuk belajar firman, pengajaran rasul-rasul, apa yang tercatat di dalam Alkitab, apa yang Tuhan ajarkan sendiri. Baik di dalam Alkitab, kita akan belajar
mungkin susah untuk dimengerti bagi diri kita, tapi kita tekuni, kita percayai, kita taati, kita akan melihat Roh Kudus akan membukakan, mengajar kepada kita, bahkan menyatakan bahwa apa yang tertulis tidak akan pernah gagal dalam kehidupan setiap daripada kita. Ada amin Bapak Ibu semuanya. Hal ini sudah diuji dan teruji dengan kejadian kehidupan COVID-19 terjadi. Begitu hebatnya kejadian tersebut sehingga melumpuhkan ekonomi, melumpuhkan kehidupan, tetapi firman Tuhan tidak pernah gagal. Ada amin ya Bapak Ibu semuanya. Yang kedua dikatakan di sini bahwa mereka selain bertekun dalam pengajaran Rasul-Rasul, dan mereka juga bertekun di dalam persekutuan. Kenapa harus bertekun di dalam persekutuan Bapak Ibu semuanya? Kadang-kadang kita bosan. Kadang-kadang kita ketemu ya itu lagi, orangnya ngobrol yang sama, cerita yang sama. Kadang-kadang kita lebih senang sendiri, kita butuh waktu untuk sendiri, sehingga kita tidak bertekun di dalam satu persekutuan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya mau kasih tahu, penting untuk kita bersekutu. Makanya firman Tuhan katakan di dalam Ibrani, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dilakukan beberapa orang. Kita harus bertekun di dalamnya. Karena kita tahu, mungkin kita tidak cocok dengan sifatnya A dan B dan C. Tetapi ketika kita masuk dan bertekun di dalam persekutuan, kita membangun dan kita dibangun. Dan kita percaya, kita diajar untuk dapat menerima dan diajar untuk dapat mengalah, merendahkan hati, merendahkan diri. Bahkan seperti Tuhan Yesus sendiri yang sudah mengajarkan kita di dalam Filipi 2. Bagaimana kita dapat saling menerima, bahkan mengosongkan diri kita, haknya kita, untuk dapat apa? Untuk dapat membangun gerejanya. Karena Tuhan punya satu tujuan atas setiap daripada kita. Kita mau dipakai oleh Tuhan. Di dalam persekutuan inilah saya percaya betul kita dapat menjangkau jiwa-jiwa, dapat membangun jiwa-jiwa, dapat mengenali satu dengan yang lain dengan begitu dekatnya, sehingga kita percaya. Inilah kehidupan orang percaya. Inilah kekristenan yang menjadi satu kehidupan buat setiap kita. Bukan hanya performance, bukan hanya pertunjukan, bukan hanya hari Minggu yang menjadi show, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Tapi inilah the reality of our life that believe in God, yang percaya kepada Tuhan, yang betul-betul menjadi orang percayanya. Ini luar biasa. Kita butuh yang namanya persekutuan, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kita tidak dipisah-pisahkan. Makanya kenapa gereja online bagus, Bapak, Ibu semuanya, tapi tidak bisa menjadi satu standar dan andalan. Kita butuh bertemu satu dengan yang lain on-site, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Karena kita percaya di dalam pertemuan-pertemuan kita, maka Tuhan bekerja luar biasa untuk membangun setiap daripada kita. Ini yang kedua, elemen daripada satu gereja. Dan inilah gereja yang mula-mula. Dan di dalam persekutuan tersebut kita tahu, di sini diceritakan, nanti ada poin yang kelima ini, dikatakan bahwa kita akan ketemu orang yang kurang, ketemu orang yang membutuhkan, tapi di situ kita nggak takut atau menghindar, tapi kita malah dipakai Tuhan, bahkan kita diajar Tuhan untuk dapat sharing dan caring, dan bahkan kita bisa exercising our godliness, yaitu kehidupan iman percaya kita kepada saudara-saudara seiman kita. Betul nggak sih? Atau cuma teori saja? Amin, Bapak, Ibu semuanya. Yang ketiga dikatakan bahwa mereka berkumpul untuk memecahkan roti, yaitu perjamuan kudus. Ini satu tanda di mana kita menjadi satu dengan Tuhan kita di dalam kematiannya, dan satu dengan Tuhan kita di dalam kebangkitannya. Ini ada satu kesatuan roh, ada satu kesatuan visi, ada satu kesatuan Tuhan, satu kesatuan iman. Karena kita menjadi satu di dalam perjamuan kudus, dan kita percaya kita bisa berempati dan bersimpati. Dan disitulah saya percaya betul-betul kuat kuasa Tuhan dinyatakan. Setiap kita diubahkan, kita dibangkitkan,
kita punya satu visi yang sama di mana Tuhan sudah berikan, sehingga tidak ada lagi yang jealous satu dengan yang lain, tidak ada lagi yang cemburu, tidak ada lagi yang iri, di mana Tuhan sudah memberikan porsi masing-masing kepada setiap daripada kita sesuai apa yang Roh Kudus sudah berikan. Tuhan Yesus sudah berikan ketika dia naik, maka dia berikan pemberian-pemberian. Bahkan Roh Kudus ini, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, yang menguatkan kita, sehingga karunia-karunia Roh Kudus, pemberian-pemberian yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita dapat gunakan dan aplikasikan untuk kehidupan kita sehari-hari sebagai gereja Tuhan. Nah, ini luar biasa perjamuan kudus ini, luar biasa mereka lakukan ini, berkumpul untuk memecahkan roti, kan gitu. Ini penting buat setiap daripada kita. Hari-hari ini Bapak Ibu semua, inilah kebersamaan, inilah kesatuan daripada setiap orang percaya, dan juga inilah penyataan satu tubuh dengan bermacam-macam fungsi. Setiap kita satu, tapi tidak sama, Bapak Ibu semuanya, di dalam fungsi sebagai tubuh Kristus. Tapi kita dapat bergerak bersama-sama sehingga tidak ada yang cemburu. Tangan tidak cemburu dengan kaki, Bapak Ibu semuanya. Saling melengkapi, saling menguatkan, karena dialah kepala dan sebagai tubuh diikat oleh tali kasih-Nya. Tuhan Yesus yang mengikat kita sehingga kuat, dan setiap tubuh itu bergerak, melayani, berfungsi, dan akan bertumbuh karena setiap tubuh itu sehat. Ini penting sekali, makanya kesatuan dengan tubuhnya melalui perjamuan kudus yang kita lakukan selalu bersama-sama, ini memberikan kekuatan kepada gereja Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita percaya betul ini elemen ketiga dari satu gereja mula-mula. Perjamuan kudus, sebanyak mungkin mereka berkumpul tiap hari untuk memecahkan roti. Ini penting buat setiap daripada kita. Yang keempat, dikatakan bahwa mereka berdoa. Ini kita tahu semua oleh anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan setiap daripada kita, tetapi tetap Tuhan mau kita berkomunikasi dan berintimasi dengan Dia di dalam dan melalui doa. Nah, doa ini adalah nafasnya orang percaya. Sehingga kita tahu, Tuhan tahu apa yang kita inginkan, tapi Tuhan mau kita untuk sampaikan, untuk berkomunikasi, berintimasi dengan Dia, dan berbicara kepada Dia melalui doa-doa kita. Dan Tuhan akan menjawab melalui firman-Nya. Ini satu hal yang luar biasa, komunikasi dua arah, karena Allah kita adalah Allah yang hidup. Dan kejadian-kejadian hidup kita adalah jawaban Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita berdoa, kita percaya, kita mengandalkan Dia, kita serahkan hidup kepada Dia, karena kita tahu kita terbatas, tapi Dia tidak terbatas. Gereja mula-mula adalah gereja yang berdoa. Hari ini kita percaya, di tengah kepenatan, kesibukan hidup, kita butuh yang namanya doa, Bapak Ibu semuanya. Sehingga kita percaya apa yang Tuhan rancangkan atas gerejanya terjadi dan dipulihkan kembali. Gereja yang berdoa, gereja yang mengandalkan Tuhan, gereja yang hidup karena Tuhan, dan gereja yang dapat melihat kejadian besar yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan mereka. Haleluya, ada amin Bapak Ibu semua. Mari, bukan hanya doa makan, doa tidur, doa ketika terjepit, tetapi ikut di dalam doa-doa bersama. Doa pagi, doa malam, doa Sabtu, doa yang dibuat oleh gerejanya supaya kuasanya nyata bekerja di tengah gerejanya. Dipulihkan gereja awal, gereja yang mula-mula. Bapak Ibu semuanya, ini yang keempat. Lalu dikatakan apa? Ini kejadian gereja yang luar biasa. Saya katakan dipisahkan, dibedakan. Tidak seperti gereja biasa-biasa saja, karena Allah kita luar biasa, tidak biasa-biasa. Maka ketika Tuhan itu ada, maka luar biasa gerejanya. Dikatakan lalu ketakutan melanda semua orang, sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda ajaib. Ada keheranan terjadi, karena ini yang Tuhan buat. Kejadian-kejadian besar seperti COVID-19 membuat perbedaan besar bagi kita yang sungguh-sungguh percaya. Ada keheranan bagi banyak orang. Bahkan dikatakan ini lalu ketakutan, ini heran.
Lalu heran melanda semua orang sebab Rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda-tanda. Saya percaya bukan hanya untuk spesial atau satu orang atau pendeta tertentu saja, tapi setiap kita hari-hari ini. Karena apa? Ketika Roh Kudus dicurahkan ini untuk anak-anak kita, untuk orang-orang tua, untuk orang-orang muda, bahkan untuk budak-budak, dikatakan semua orang kerja akan dapatkan yang namanya nubuatan, yang namanya visi, yang namanya mimpi-mimpi. Makanya saya percaya rasul-rasul ini dipakai oleh Tuhan. Kenapa dia dipakai oleh Tuhan? Untuk menyatakan Tuhan kepada dunia melalui kejadian-kejadian ajaib. Mereka terbatas, tapi Tuhan kita tidak terbatas. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya mau katakan hari ini, percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika engkau sedang bergumul karena addictedmu dengan rokok, dengan drug, dengan minuman, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Tuhan mampu melepaskan engkau. Makanya kita percaya hari-hari ini, di mana elemen gereja kembali kepada tatanannya yang awal, yaitu ada pengajaran, dan kita bertekun di dalam pengajaran, bertekun di dalam persekutuan, dan hari ini kita juga bertekun di dalam perjamuan kudus, di mana kita bertekun di dalam doa. Kita percaya itu semua susah dilakukan, tapi dengan Roh Kudus kita dimampukan, dan kita akan menjadi gereja yang luar biasa yang Tuhan rancangkan, sehingga ada keheranan dari orang-orang di luar sana. Mukjizat terjadi di dalam kita dan melalui kita. Ada amin, Bapak Ibu semuanya. Nah, dikatakan, saya mau teruskan sedikit, semua orang yang percaya, ini yang kelima, yang terakhir, tetap bersatu, dan semua milik mereka adalah milik bersama. Ini bukan komunis, ini bukan PKI, Bapak Ibu semuanya. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta milik miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah, di sini ini penting sekali, yang jarang sekali dibahas, di mana yang kelebihan mencukupkan yang kekurangan, seperti mereka. Ketika Tuhan sediakan mana di dalam perjanjian lama, tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang kekurangan. Orang percaya berkecukupan. Oleh karena itu saya mau katakan hari ini, ketika kita kekurangan terus, kita harus melihat kembali, berkaca. Apakah betul-betul gereja Tuhan itu kembali kepada titahnya yang awal, Bapak Ibu semuanya. Nah, hari ini saya percaya betul, ini gereja Tuhan. Dikatakan tadi, yang bisa sharing dan caring others, Bapak Ibu semua. Sehingga semuanya bisa bersatu, bersama-sama, tiap hari itu menyembah, memuji Tuhan. Untuk dapat bersama-sama melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Kita bisa menjadi satu visi. Tidak ada satu dapat berkelebihan yang lain sengsara, Bapak Ibu semua. Tapi setiap kita bergerak bersama-sama di dalam satu kesatuan, yaitu gerejanya Tuhan, di mana Roh Allah itu betul-betul bekerja di tengah gerejanya. Ini satu hal yang luar biasa, Bapak Ibu semuanya. Kenapa kita bisa membagi-bagian? Sehingga tidak ada, gereja itu tidak akan pernah ada orang berkekurangan, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini kadang-kadang di dalam gereja ini banyak, ada yang pelit, yang punya makin banyak makin pelit, ketakutan melihat mereka yang kekurangan memanfaatkan karena kemalasannya dia. Nah, ini kita kembalikan, Bapak Ibu semuanya, gereja menjadi gereja yang betul-betul, saya percaya betul, Tuhan mendesainnya tidak pernah berkekurangan, bahkan berkelimpahan. Ketika gereja memang kembali kepada kita awalnya, Bapak Ibu semuanya, yaitu sebagai satu gereja yang pertama tadi tekun dalam pengajaran, sebagai gereja yang tekun di dalam persekutuan, sebagai satu gereja yang tekun di dalam perjamuan kudus, di dalam menjadi satu gereja yang tekun di dalam doa, menjadi satu gereja yang bisa caring dan sharing with others. Bapak Ibu semua, saya percaya akan nyata yang namanya pekerjaan Tuhan, sehingga tanda-tanda ajaib akan terjadi, mukjizat akan terjadi, bahkan di dalam kita dan melalui kita. Bahkan lebih daripada itu, bukan hanya orang heran melihat kita, dikatakan di ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari.
Wah, nggak kerja ya? Oh, saya percaya ada yang usaha, ada yang kerja, ada yang pelayanan. Yang kerja, yang usaha mencukupkan yang pelayanan. Tidak ada yang berkurang, tidak ada yang cemburu. Yang pelayan, wah enak banget mereka ya. Kan gitu, ngabur-ngaburkan uang gereja. Nah, ini yang pelit tuh banyak Bapak Ibu saya. Bahkan yang suka ngomong gitu, tidak melakukan apa-apa. Nah, saya percaya ada bagian daripada kita masing-masing. Makanya di sini gereja mula-mula itu luar biasa. Bapak Ibu semuanya, ada yang pelayanan penuh seperti Petrus, ada yang pelayanan sambil bekerja macam seperti Paulus, dan semuanya tidak ada yang berkekurangan. Makanya dikatakan dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari, mereka punya waktu Bapak Ibu semuanya. Tiap-tiap hari dalam bait Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Ada sukacita, ada kesederhanaan, ketulusan di dalam gerejanya Tuhan. Tidak ada trik dan politik Bapak Ibu semua di tengah gerejanya. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Haleluya. Sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang. Gereja nggak selfish, tapi betul-betul orang-orang dapat melihat Tuhan di dalam kehidupan gereja itu. Bahkan dikatakan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saya percaya betul Tuhan yang akan membawa jiwa-jiwa ketika gereja kembali kepada kita awalnya, kepada gereja yang murni, gereja yang asli seperti ini Bapak Ibu semuanya. Saya percaya sekali Tuhan akan menambahkan di mana orang-orang dapat melihat dengan heran, orang-orang dapat melihat dengan sukacita. Betul akan banyak orang membenci kita, tapi mereka akan pada akhirnya menyadari bagaimana kebenaran yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kita orang percaya, karena kita menjadi teladan. Oh, puji Tuhan kalau Bapak Ibu dipanggil dan dipilih Tuhan untuk dipakai Tuhan menjadi gerejanya yang membawa terang di tengah kegelapan. Kembalilah kepada gereja awal, bukan hanya gereja yang performan, bukan hanya gereja yang ikut-ikutan dunia, tapi gereja yang menjadi kehidupan dan membawa kuasa di dalam kehidupan. Dan nyata rumah tanggamu, anak-anakmu, kehidupan ekonomimu, bahkan kau terus menjadi berkat. Ada amin Bapak Ibu semuanya, puji Tuhan. Kita berdoa, mengucap syukur Tuhan. Kau melihat anak-anakmu ya Tuhan. Kau mau pakai setiap anak-anakmu Tuhan untuk menjadi gereja yang luar biasa, gereja yang heran, gereja yang disukai semua orang, gereja yang akan membawa orang-orang dapat percaya kepada Tuhan yang hidup itu, karena gereja itu nyata. Oleh karena itu hari ini Tuhan, Kau mengurapi gerejamu, orang-orang percayamu dipulihkan, dikembalikan kepada gereja awal. Kalau kami kadang-kadang hilang gambaran yang benar tentang gereja itu, bahkan kami terpengaruh dunia, bahkan gambaran kami tentang gereja itu salah, Tuhan pulihkan, kembalikan, ampuni kami ya Tuhan, kalau kami lebih banyak melihat kepada dunia. Tapi biarlah gerejamu kembali kepada kita awal, menjadi satu gereja yang hidup, gereja yang membawa kuasa, dan gereja yang menjadi terang Tuhan. Dan kami percaya hari-harimu sudah dekat. Oleh karena itu kami mengucap syukur Tuhan, kalau Kau telah memilih kami dan memanggil kami. Urapi setiap kami Tuhan yang percaya akan firman-Mu, yang percaya akan menjadi gereja. Kami akan bertekun di dalam pengajaran para rasul, kami akan bertekun di dalam persekutuan, kami akan tekun di dalam perjamuan kudus, kami akan bertekun di dalam doa, bahkan kami bertekun di dalam caring dan sharing with others Tuhan. Dan kami percaya di situ mukjizat terjadi, di situ keheranan terjadi, di situ orang-orang dapat melihat perbedaan, bahkan mereka menyukai melihat gerejanya Tuhan dan mengenali Tuhannya. Kami percaya, kami terima pengurapan ini, dan kami materaikan ini dengan perjamuan kudus, karena kami percaya Tuhan, darah-Mu yang memateraikan dan daging-Mu Tuhan yang kami percaya telah tercabik-cabik di atas kayu salib, hari ini membawa kesehatan, membawa pemulihan, dan kami percaya Tuhan banyak orang akan diselamatkan. Pakai kami lebih lagi Tuhan, karena kami mau dipakai oleh Tuhan. Oleh karena itu kami terima firman-Mu, kami terima hari ini berkat-berkat-Mu, kami mengangkat tangan kami ke atas Tuhan untuk menerima berkat yang datang dari atas.
kasih daripada Allah Bapa, karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dari mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Engkau yang percaya, engkau yang menerima, katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Shalom everyone, welcome to GBI Ensemble Melbourne. If you are new to this church, we would like to thank you for worshiping with us, and we warmly welcome you as our brothers and our sisters. Here are some announcements for all of us. Weekly discipleship starts 8 p.m. via Zoom every Tuesday. We are currently learning the book of Psalm. May all of us be equipped for every good work. Let us join our weekly Thursday morning prayer at 5 a.m. Melbourne time via Zoom, and link will be announced in WhatsApp group. That's the Ensemble news for today. We want to thank everyone for taking time to give praise to the Lord, and we pray for continuous blessing from God upon us day in and day out. Shalom.